Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Tuainia. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu penyelesaian tentang persoalan analisis peta kendali IMR pada produksi dejis untuk studi kasus di PT Bayer Indonesia Surabaya. Dalam persoalan ini, data yang digunakan itu adalah data produk dejis periode November sampai Desember tahun 2017. Tempatnya di PT Bayer Indonesia Surabaya. Data ini diambil dari salah satu tugas akhir yang berjudul Analisis Kapabilitas Proses Produksi Dejis di PT Bayer Indonesia Surabaya. Di sini, datanya ada 3 variabel kualitas, yaitu delta metrin, density, sama pH. Yang delta metrin mempunyai spesifikasi sebesar 21,3 sampai 28,8. Yang density mempunyai spesifikasi sebesar 0,9 sampai 0,94. Dan yang terakhir yang pH mempunyai spesifikasi sebesar 4,5 sampai 7. Dalam tahapan penyelesaian, analisis pada kendali IMR melalui 5 tahapan. Yang pertama, asumsi uji keacakan data. Yang kedua, asumsi uji distribusi normal. Yang ketiga, pembuatan pada kendali IMR individual moving range. Yang keempat, analisis kapabilitas proses. Dan yang terakhir adalah pembuatan diagram isi kawah. Untuk yang pertama, asumsi keacakan data. Asumsi keacakan data itu hipotesis yang digunakan H0-nya data bersifat acak dan H1-nya data tidak bersifat acak. Pada variabel delta metrin bisa dilihat nilai approx p-value for clustering-nya 0,013, yang p-value for mixture-nya 0,987. Yang p-value for trends-nya 0,795 dan p-value for oscillation-nya 0,205. Di situ bisa dilihat nilai p-value for clustering-nya itu kurang dari alpha. Sedangkan data memenuhi uji asumsi keacakan data jika nilai p-value-nya itu lebih besar dari alpha. Jadi untuk yang clustering tidak memenuhi uji keacakan data. Tapi karena ketiga yang lain itu memenuhi, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa data telah memenuhi asumsi keacakan data. Maka diperoleh keputusan yaitu gagal tolak H0. Untuk yang variabel density-nya, nilai dari p-value for clustering-nya 0,001, p-value for mixture-nya 0,999, p-value for trends-nya 0,205, dan p-value for oscillation-nya 0,795. Di situ sama yang sebelumnya bahwa nilai p-value for clustering-nya itu kurang dari alpha. Jadi untuk yang clusternya tidak masuk ke dalam uji asumsi keacakan data. Tapi karena ketiga yang lainnya itu nilai p-value-nya lebih besar dari alpha, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data telah memenuhi asumsi keacakan data. Jadi diperoleh keputusan yaitu gagal tolak H0. Untuk variabel yang terakhir yaitu variabel pH-nya, bisa dilihat di situ nilai p-value for clustering-nya 0,002, p-value for mixture-nya 0,998, p-value for trends-nya 0,660, dan p-value for oscillation
0,340. Tetap sama yang sebelumnya, nilai p-value for clustering-nya itu kurang dari alpha. Jadi untuk yang clustering-nya itu tidak memenuhi uji keacakan data. Tapi karena ketiga yang lain memenuhi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data telah memenuhi asumsi keacakan data. Jadi diperoleh keputusan yaitu gagal tolak H0. Untuk langkah kedua yaitu asumsi uji distribusi normal. Yang pertama pada variabel delta metringnya. Di sini bisa dilihat nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Pada hipotesisnya sendiri sudah dijelaskan bahwa hipotesis yang H0-nya data berdistribusi normal, H1-nya data tidak berdistribusi normal. Kriteria pengambilan keputusannya pada uji distribusi normal itu jika nilai p-value-nya lebih besar dari alfa, maka distribusi data adalah normal. Tadi nilai p-value-nya untuk variabel delta metringnya itu 0,150. Itu lebih besar dari alfa. Jadi diperoleh keputusan gagal tolak H0. Maka disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Pada variabel density-nya, nilai p-value-nya itu 0,010. Nilai p-value di situ itu kurang dari alfa, maka diperoleh keputusan tolak H0. Karena keputusannya tolak H0, jadi disimpulkan data tidak berdistribusi normal. Tapi dalam penelitian ini, datanya tetap diasumsikan berdistribusi normal. Pada variabel pH-nya, sama variabel density tadi, nilai p-value-nya 0,01, kan 0,01 itu kurang dari alfa, jadi diperoleh keputusan gagal tolak H0. Karena gagal tolak H0, jadi disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Karena datanya tidak berdistribusi normal, maka pada penelitian ini, data tetap diasumsikan berdistribusi normal. Lalu langkah yang ketiga, pembuatan peta kendali IMR pada masing-masing variabel. Yang variabel delta metringnya itu bisa dilihat. Untuk peta kendali IMR yang pertama, di sini, yang moving range-nya itu keluar dari batas kendali. Karena keluar dari batas kendali, maka harus dilakukan perbaikan. Untuk yang sampingnya, yang ini, itu peta kendali IMR yang sudah dilakukan perbaikan. Di sini bisa dilihat bahwa semua proses tidak ada yang keluar dari nilai UCL ataupun LCL-nya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk variabel delta metringnya pada perbaikan pertama telah terkendali. Kemudian untuk variabel density-nya, di sini dilihat pada percobaan pertama, nilai pada peta kendali IMR-nya itu dapat dilihat ada yang keluar dari batas kendali sebanyak 4 titik, 4 sampel. Ini bisa dilihat keluar dari batas kendali. Karena keluar dari batas kendali, maka perlu dilakukan perbaikan. Pada perbaikan pertamanya, masih terdapat sampel yang keluar dari batas kendalinya.
yang keluar dari UCL-nya, maka harus dilakukan perbaikan kembali. Pada perbaikan yang kedua, di sini masih ada satu sampel yang keluar dari batas kendali. Maka dari itu harus dilakukan perbaikan kembali. Pada perbaikan yang ketiga, di sini bisa dilihat semua sampel masuk ke dalam batas kendali. Maka dari itu, pada perbaikan yang ketiga di sini, sudah terlihat bahwa peta kendalinya sudah terkendali, sudah tidak ada yang out of control. Selanjutnya, pada variabel pH. Pada variabel pH, bisa dilihat pada percobaan pertamanya itu ada 4 sampel yang keluar dari batas kendali. Karena ada yang keluar dari batas kendali, maka harus dilakukan perbaikan lagi. Pada perbaikan yang pertama, bisa dilihat di sini masih ada 2 sampel yang keluar dari batas kendali. Karena masih ada yang keluar, perlu dilakukan perbaikan lagi. Untuk yang perbaikan yang keduanya juga masih ada 4 sampel yang keluar dari batas kendali. Karena itu dilakukan perbaikan lagi. Dan pada perbaikan yang ketiga, sudah tidak ditemukan sampel yang keluar dari batas kendali. Maka dari itu, pada perbaikan ketiga, dapat disimpulkan bahwa peta kendali IMR sudah terkendali, atau tidak ada sampel yang out of control. Kemudian, setelah semua peta terkendali, setelah semua diagram terkendali, langkah selanjutnya adalah analisis kapabilitas proses. Pada analisis kapabilitas proses variabel delta metrin, di sini bisa dilihat nilai MA-nya itu 24,976. Nilai standar deviasinya 0,473,696. Pada nilai CP-nya itu 2,64 dan nilai CPK-nya 2,59. Sama seperti pada kendali yang lain, pada analisis kapabilitas proses, jika nilai CP dan CPK-nya lebih besar dari 1, maka proses sudah capable. Di sini bisa dilihat nilai CP dan CPK-nya itu lebih besar dari 1, maka dapat disimpulkan prosesnya capable. Hal ini berarti tingkat akurasi dan presisi tinggi, maka data pengamatan berada pada batas yang spesifikasi. Pada variabel density-nya, di sini dilihat nilai MA-nya 0,908, nilai standar deviasinya 0,002, nilai CP-nya 3,24, dan nilai CPK-nya 1,36. Seperti sebelumnya, nilai CP dan CPK-nya lebih besar dari 1. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prosesnya capable. Hal ini berarti tingkat akurasi dan presisi tinggi, maka data pengamatan berada pada batas spesifikasi. Yang terakhir pada variabel pH-nya. Pada variabel pH-nya,
Di sini dapat dilihat nilai MA-nya 5,754, nilai standar deviasinya 0,266, nilai CP-nya 1,56, dan nilai CPK-nya juga 156. Karena nilai CP dan CPK-nya lebih besar dari 1, maka dapat ditarik kesimpulan prosesnya sudah capable. Langkah terakhir yaitu pembuatan diagram Ishikawa. Pada pembuatan diagram Ishikawa di sini bisa dilihat apa aja sih penyebab sampel bisa out of control. Di sini penyebabnya itu ada 4 material, ada material, personel, metode, sama mesin. Yang materialnya itu dikarenakan bahan bakunya jelek menyebabkan menggumpal dan warna tidak sesuai. Untuk yang personel, manusianya itu kurangnya training, operatornya kurang teliti, penyebabnya antara lain mengantuk, dan operator yang berbeda, yaitu pergantian shift. Yang untuk mesinnya itu terjadinya kerusakan mesin. Hal ini dikarenakan kurangnya perawatan dan pemeliharaan pada mesin. Pada penyebab metode, yaitu adanya kesalahan step atau langkah-langkah yang tidak sesuai dengan SOP yang ada. Terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.